dari lebih kurang 6.000 ASN. Sampai dengan saat ini saya sudah mencapai puncak yang di Hoken Komering Ulu dengan pangkat golongan saya Pedi sekarang. Jadi dari 6.000 orang ASN itu saya katakanlah ASN nomor 1 ya. Iya. Nah, Kita nak tahu juga tentang Bapak ini, Pak, filosofi Bapak dalam menjalani hidup dengan yang hobi sekolah tadi apa? tentunya kalau bicara filosofi ini kita berusaha mendapatkan ilmu itu semaksimal mungkin untuk mempermudah urusan dunia kita. Kemudian urusan akhirat juga kita kejar semaksimal mungkin. Di dalam ilmu pengetahuan itu, mencari ilmu itu ada 3 tahapan. Saya bacakan saja. Tahapan pertama, jika seseorang memasuki tahap pertama, itu dia akan sombong. Lalu baru memasuki tahap pertama. Kemudian jika dia memasuki tahap kedua, seseorang itu akan rendah hati. Kemudian yang ketiga, kalau dia masuk ke tahapan yang ketiga, seseorang itu akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Nah, itu yang bicara ini bukan saya, Umar bin Khattab. Jadi 3 tahapan itu saya sekarang sudah memasuki rasanya tahapan yang ketiga. Saya merasakan tidak ada apa-apanya sampai dengan saat ini. Nah, itu makanya. Jadi kalau kita baru tahap pertama kita sombong, kata Umar bin Khattab. Kalau tahap kedua kita rendah hati. Nah, kalau tahap ketiga ini tidak ada apa-apanya. Nah, saya merasakan itu, Pak. Semakin banyak saya belajar, saya semakin merasa tidak tahu. Kemudian semakin banyak itu kita merasa sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting sekali. Pak, kan Bapak kan sibuk menjadi sekretaris daerah di Opus itu, Pak, dengan jadwal kuliah yang banyak, terus dengan juga organisasi itu kayak mana Pak membagi waktu, dan bagaimana dengan Bapak Bupati sendiri juga? Alhamdulillah Bapak Bupati sangat mendukung sekali dengan semacam hobi saya. Semua yang saya ikuti kuliah itu diberikan izin belajar. Saya pakai izin belajar tertulis, jadi resmi, tidak curi-curi waktu dengan beliau. Semuanya ada surat izin belajar tertulis resmi dari BKPSDM. Kemudian di samping kesibukan saya sebagai sekda, yang tugas rutinnya sehari-hari tentunya mengadministrasikan seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Hoken Komering Ulu, kemudian membantu tugas-tugas bupati, koordinasikan semua OPD yang ada di Oku, sekitar 40 organisasi perangkat daerah yang ada di Oku itu kita koordinasikan. Saya juga dibantu oleh asisten 1, 2, dan 3. Kemudian setiap hari tugas rutin itu kita laksanakan dengan inovasi-inovasi yang tentunya diharapkan datang dan keluar dari OPD masing-masing, sehingga sampai dengan saat ini banyak prestasi yang didapatkan oleh Kabupaten Hoken Komering Ulu bahwa kemungkinan Bapak Dr. Andes Kuryana Aziz. Tentunya saya sebagai pembantu beliau juga ikut bangga. Kemudian yang berikutnya tentunya saya juga hobi organisasi mulai dari kuliah, bahkan dari SMA dan SMP. Oh, sudah ikut-ikut PL. Saya memang hobi organisasi sampai dengan saat ini. Saya dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA itu saya ketua kelas terus. Nah, bisa ditanyakan dengan kawan-kawan di seperjuangan. Saya di SMP Negeri 8 Palembang, kelas 1 sampai kelas 3 saya ketua kelas. Kemudian di SMA Negeri 5 Palembang, kelas 1 sampai dengan kelas 3 saya ketua kelas terus. Nah, ini ayo anak SMA 5 ini panutan. SMA 5 dengan SMA 5 SMP 8. sampai SMP 8, Pak ya. Nah, kemudian saya di Universitas Sriwijaya
itu sebagai Ketua Himpunan Teknik Mesin FKIP Universitas Sriwijaya, kemudian Ketua Senat Universitas Sriwijaya, Ketua Senat FKIP Universitas Sriwijaya, kemudian Ketua BPM, Ketua Umum BPM FKIP. Kalau yang seangkatan saya pasti kenal. Lalu saya pernah jadi Ketua Pramuka di Universitas Sriwijaya. Sehingga saat ini di pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu saya memimpin 10 organisasi sekaligus saya pimpin sebagai ketua umum, antara lain PGRI, kemudian Kuartir Cabang Pramuka, Korpri, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Ikatan Pencaksilat Indonesia, ya, kemudian ada 5 lagi LPRT, Lembaga Rumah Tahfiz yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang sekarang sedang sangat gencar sekali oleh Pak Gubernur untuk satu rumah tahfiz, satu desa satu rumah tahfiz. Nah, ini program Bapak Haji Herman Deru yang sangat luar biasa. Saya satu-satunya mungkin yang dilantik oleh Pak Gubernur sebagai ketua LPRT kemarin yang menjabat sebagai Sekda. Nah, lainnya saya lihat Pak Kiai semua. Pak itu bagi waktu dengan banyak kegiatan organisasi, ya jadi sekda juga, ya jadi tentunya jadi kepala rumah tangga juga, itu kayak mana sih Pak sibuknya Pak? Memang saya juga bingung. Iya, aku yang dengar lebih bingung Pak. Waktunya memang betul-betul padat. Iya. Alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga saya cukup istirahat itu tidak terlalu lama. Yang penting tidur. Akhirnya sebentar saya sudah sehat. Kenapa saya katakan demikian? Yang sering itu saya itu tertidur di mobil, tertidur di kursi. Kalau tidur seriusnya itu ini katakanlah jarang. Nah, inilah yang ini. Dan sampai dengan saat ini, alhamdulillah fisik saya kuat saja, tidak terlalu. Sudah terbiasa kali Pak ya? Ya, sudah terbiasa. Nah Pak, saat terakhir Pak, pesan untuk generasi muda zaman sekarang Pak, di eranya digital, belajar itu kan sudah agak sedikit tersisihkan, sebagian agak sedikit miris lah kita lihat Pak sekarang ini kan. Nah, apa sih motivasi Bapak untuk generasi muda sekarang Pak, biar kayak Bapak sekolah? Ya, kepada generasi muda, jangan sia-siakan waktu. Waktu itu sangat cepat sekali. Kita kalau tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanage waktu, kita akan dilibas oleh waktu itu sendiri. Jadi perbanyak belajar dan belajar. Jauhi narkoba, jauhi minuman keras dan lain sebagainya, sehingga Anda menjadi generasi emas di masa yang akan datang, yang dapat membangun negeri kita yang kita cintai ini, tentunya sejajar dengan negeri-negeri yang lebih maju sekarang ini, sehingga Anda menjadi andalan dari